Baiklah, pada kesempatan video tutorial Excel dashboard kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat viral dashboard menggunakan aplikasi Excel. Nah, di sini tampilannya nanti akan seperti ini, kurang lebih hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini saya hapus aja, saya tutup yang dashboard yang sudah jadi. Nah, di sini teman-teman apabila ingin mengikuti video tutorial ini, teman-teman saya sarankan untuk download terlebih dahulu project filenya sehingga teman-teman bisa mengikuti tutorial ini sampai selesai ya. Nah, di awal ini kita akan mendesain mulai dari tampilannya. Nah, pertama saya tambahkan objek shape ya, yang rounded. Nah, seperti ini. Ini saya kasih warna putih aja ya, sementara warna putih seperti ini. Kemudian saya atur tingginya, misalnya tingginya 17,7 cm, kemudian lebarnya adalah 38,4 ya. Nah, seperti ini biar sesuai dengan contoh ya. Kemudian saya atur ya, di sini saya atur kurang lebih seperti ini. Kemudian saya tambahkan lagi. Nah, ini saya duplikat dengan Ctrl D aja. Nah, seperti ini. Kemudian saya perlebar nih. Nah, seperti ini. Kemudian saya taruh di bawah, send to back, dan saya beri warna hitam seperti ini. Oke, kemudian saya tambahkan yang setengah rounded rectangle ya, yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian saya putar. Oke, kemudian saya tumbuhkan di sini. Ini saya sesuaikan aja di sini lebarnya kira-kira aja nanti. Oke, seperti ini. Oke, saya kasih warna yang hitam, ungu ini. Oke. Setelah itu saya tambahkan objek lagi ya. Kita tambahkan objek ini persegi 4 dengan ketinggian 2. Kemudian lebarnya kita atur 6,5 aja. 6,5. Seperti ini. Kemudian warna ungu nih, nah, seperti ini. Nah, kemudian saya duplikat ya, sebanyak 2 dengan menekan tombol Ctrl dan Shift lalu klik, tahan dan geser seperti ini, sebanyak 2 ya. Nah, kemudian saya tambahkan objek lagi ya, ini yang rounded rectangle ya, seperti ini. Kemudian saya kasih warna yang ini aja, seperti ini. Ini saya atur lebarnya 9,5. Kemudian di sini saya duplikat dengan Ctrl D juga bisa ya. Nah, Ctrl D, kemudian atur seperti ini. Kemudian saya atur tingginya ini 6,2 cm, kemudian lebarnya 10,6 sekian. Kemudian saya kasih warna putih. Kemudian saya kasih efek shadow yang ini aja. Nah, seperti ini.
Kemudian garis outline-nya saya hilangkan aja ya. Saya hilangkan, jadinya seperti ini. Kemudian saya duplikat. Nah, ini kemudian saya atur ini lebarnya 9,6 aja seperti ini. Kemudian yang bawah juga sama, saya duplikat dengan Ctrl D, lalu saya atur di bawahnya ya. Ini melebar seukuran ini ya. Nah, seperti ini masih kelihatan, saya tarik ke bawah. Oke. Seperti ini. Kemudian yang terakhir ini saya duplikat dari sini. Kemudian saya tarik ke bawah. Seperti ini. Oke, sudah selesai. Selanjutnya saya kasih ini ya. Ini saya input teks ya. Bisa tambahkan teks seperti ini. Nah, tambahkan teks di sini, misalnya total karyawan. Total karyawan. Ini shape-nya ini saya hilangkan tanpa warna. Kemudian di sini saya ubah warna teksnya menjadi putih ya. Seperti ini. Dan saya perbesar aja. Nah, seperti ini. Ini ada garisnya, ini juga saya hilangkan lewat outline-nya. Ini pilih no outline ya. Kemudian saya taruh di sini pojok, kemudian saya duplikat dengan drag and drop ya. Seperti ini. Kemudian di sini juga sama. Ini kasih nama ini nonaktif. Rata tengah. Ini aktif. Kemudian ini keluar ya. Keluar. Kemudian ini laki-laki. Yang ini perempuan. Oke, kemudian untuk ini ikonnya nanti saya kopikan dari yang sudah jadi aja ya. Ini saya kopikan dari yang sudah jadi aja. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa cari ikonnya di website ya atau lewat browser ya. Nah, teman-teman bisa cari sendiri. Atau nanti saya sertakan di project file aja ya. Nanti saya sertakan di project filenya untuk ikon-ikonnya. Kemudian di sini saya pilih ini ketiga text box ini dengan sambil menekan tombol shift lalu pilih yang objek text box-nya. Kemudian tekan Ctrl dan shift lalu klik tahan dan tarik ke bawah di sini. Nah, ini nanti untuk isian total karyawannya ya di sini. Kemudian di sini saya duplikat dan saya kasih warna hitam ya biar kelihatan ini warna hitam. Saya taruh di sini nanti untuk keterangan grafiknya di sini. Ini adalah grafik rata-rata gaji. Gaji berdasarkan jabatan ya. Kemudian saya duplikat. Ini adalah karyawan berdasarkan departemen. Yang ini
ini adalah top 10 gaji karyawan. Kemudian yang bawah ini adalah gaji karyawan, total gajian tiap bulannya. Oke, udah cukup ini. Biar ini kelihatan ada bingkainya, saya kasih bingkai yang warna ini aja ya, biar kelihatan seperti ini antara kotak satu dan lainnya. Selanjutnya saya tambahkan objek lagi di sini, ya, objek rounded ini ya. Ini saya ambil ini no fill ya, kemudian outline-nya saya kasih warna putih. Nah, jadi seperti ini. Diatur aja nih kira-kira. Nah, seperti ini. Kemudian saya duplikat ini. Ini nantinya total rincian penggajian ini. Total rincian penggajian seperti ini. Kemudian saya duplikat lagi di sini. Ini adalah gaji pokok. Ini saya atur hurufnya kecil aja. 12 mungkin cukup lah, mungkin 11 ya, 11 seperti ini. Dan saya duplikat ke samping sini. Ini nanti untuk nilainya. Kemudian saya duplikat ke bawah seperti ini ya, sebanyak 4 ya, 5 ya, serta totalnya di sini. Oke. Gaji pokok ini tunjangan jabatan. Kemudian ini tunjangan keluarga. Kemudian tunjangan akomodasi. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah total gaji. Kemudian saya tambahkan garis. Nah, garis di sini. Saya kasih warna putih ya. Kemudian saya duplikat ke bawah. Ini juga sama. Seperti ini. Kemudian yang ini saya duplikat ya, pilih home ya, kemudian pilih select yang objek, kemudian ini. Nah, kemudian saya duplikat ke bawah seperti ini. Ini nantinya untuk yang top 5 karyawan ya di sini. Top 5 masa kerja karyawan. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini saya hapus saja. Nah, saya atur agak ke atas seperti ini. Oke, udah jadi. Kemudian untuk ikonnya
Saya kopikan dari yang sudah jadi aja seperti ini. Nah, teman-teman bisa cari sendiri untuk ikonnya di Google ya, Google Search aja. Kemudian yang atas kita tambahkan teks. Teks judulnya misalnya ini adalah payroll dashboard. Nah, seperti ini. Kita hilangkan save fill-nya, kemudian hilangkan outline-nya. Kemudian saya perbesar ini tampilannya, hurufnya, biar besar. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian saya kasih warna ungu ya. Nah, seperti ini. Oke, udah jadi untuk tampilan dashboardnya. Sekarang kita pindah dari tampilan dashboard ini ke bagian pivot table. Kita buat pivot table-nya ya, dari data karyawan ini ya, dari rekap gaji ini ya. Misalnya di sini untuk karyawan, ini adalah namanya tabel karyawan. Nah, nanti di sini kita akan tambahkan yaitu total karyawannya berdasarkan laki-laki, perempuan, dan totalnya. Untuk itu teman-teman bisa menambahkan lewat insert lalu pivot table ya, pivot table, kemudian pilih tabel karyawan. Ini TB karyawan. Karena saya letakkan di sini otomatis disarankan adalah tabel karyawan ya. Nah, untuk membuat tabel ini teman-teman bisa lihat tutorial yang sebelumnya, atau kalau sudah melihatnya tentu bisa ya. Nah, di sini tinggal nih select semuanya, kemudian Ctrl T. Maka di sini nanti akan berubah jadi tabel. Oke ya. Di sini tabel karyawan, TB karyawan. Langsung saja kita tambahkan pivot table-nya. TB karyawan, saya pilih yang existing, kemudian saya pilih di pivot, saya taruh di sini ya. Kemudian klik OK ya. Nah, di sini kita akan menampilkan karyawan ya berdasarkan jenis kelamin. Maka di sini untuk jenis kelamin saya taruh di row. Nah, seperti ini. Kemudian ya saya masukkan NIK-nya aja seperti ini. Dan di sini value fill ya, isi con aja seperti ini. Kemudian kembali di sheet dashboard. Nah, di sini pilih yang ini, kemudian taruh di sini sama dengan ini total karyawan. Di pivot tambahkan yang sini grand totalnya, kemudian enter. Maka di sini totalnya adalah 26. Kita kasih warna putih, kemudian tebal dan perbesar jenis fontnya seperti ini. Oke, ini sudah. Kemudian lakukan hal yang sama untuk yang laki-laki. Ini sama dengan, kemudian pilih pivot, lalu tadi laki-laki, kan enter, lalu kasih warna putih dan atur tebalnya dan besar hurufnya. Ini angkanya tadi ini 28, saya kurangi aja 20 aja. Sini buat 20 aja. Dan ini juga sama, pilih textbooknya, lalu ini sama dengan di bagian formula barnya, kemudian pilih pivot, arahkan ke perempuan. Kemudian kita kasih warna putih, dan ini besarnya 20. Ini taruh di tengah-tengah dan seperti ini. Kasih efek tebal. Oke, untuk total karyawan dan laki-laki perempuan sudah. Kemudian
Untuk yang bawahnya adalah yang bagian aktif, nonaktif, dan keluar ya. Ini berdasarkan data di karyawan, masih di tabel karyawan di sini ya. Kita taruh di bawahnya aja ya. Misalnya ini ketikkan aja TB karyawan. Nah, secara otomatis nanti akan mengarah ke tadi ya, tabel karyawan seperti ini. Atau teman-teman bisa kopikan pivot table yang di atasnya ini ya. Nah, tabel karyawan yang aktif berarti di bagian status ditaruh di row. Nah, kemudian di NIK, lalu pilih yang value field-nya adalah yang count untuk menghitung total karyawannya ya. Nah, seperti ini. Untuk grand totalnya hilangkan aja karena tidak butuh ya. Nah, remove, klik kanan, remove grand total seperti ini. Kemudian di dashboard lagi kita duplikat aja. Kemudian saya pilih tadi ya, seperti ini sama dengan, dan di pivot tadi yang kiri nonaktif ya, nonaktif 1. Kemudian ini yang aktif sama dengan, lalu pilih pivot, pilih yang bagian aktif. Kemudian yang keluar pilih sama dengan di formula barnya, kemudian pilih yang keluar. Nah, seperti ini udah ada nilainya. Nah, seperti ini kita kasih warna putih aja ya. Kemudian 20 juga, lalu atur di tengah-tengah seperti ini. Kemudian untuk membedakan ini, saya kelupaan, ini saya kasih garis vertikal aja di sini ya. Nah, ini tuh pembatasnya seperti ini, saya kasih warna putih seperti ini. Nah, mungkin ketebalannya agak tebal ini. Nah, seperti ini 1. Oke, sekarang kita mulai dari yang grafik ini ya. Misalnya grafik karyawan berdasarkan jabatannya nanti ya. Ini rata-rata gaji karyawan berdasarkan jabatannya. Berarti nanti di kita ambil datanya nanti di sini ya, di data karyawan ya. Oke, kita taruh di sini, insert pivot table lagi, yaitu TB karyawan. Kemudian masukkan berdasarkan jabatan ya. Jabatannya taruh di row. Jabatan ini. Kemudian total gajinya taruh di value seperti ini. Karena rata-rata, maka di sini kita gunakan yang average ini ya. Klik OK seperti ini. Kemudian untuk grand totalnya kita hapuskan aja. Kemudian kita buat grafiknya. Grafiknya, pilih ya, seleksi di sini untuk buat grafiknya, lalu insert. Kita buat yang di sini ya, yang bar chart aja. Kemudian klik kanan, lalu hide all ini, fill. Kemudian ini dihapus. Ini totalnya juga dihapus. Tinggal pilih lalu delete aja ya. Tekan delete pada keyboard. Ini total juga. Kemudian kita taruh di sini labelnya, data labelnya seperti ini. Kemudian kalau di insert seperti ini, saya pilih yang seperti ini aja ya, seperti ini. Kemudian ini saya perkecil ya. Kemudian ini saya kasih gap width-nya 100 saja seperti ini. Kemudian saya copy atau cut aja, saya cut, taruh di ini dashboardnya ya. Ctrl V, kemudian saya taruh di sini. Nah, untuk bingkainya
ini kan udah ada bingkainya, nggak usah dikasih. Pilih objek grafiknya, kemudian pilih format, lalu di bagian outline-nya pilih yang no outline seperti ini. Nah, di sini udah jadi ya. Kemudian kita tambahkan grafik yang karyawan per departemen ini ya. Ini adalah untuk karyawan per departemen. Ini totalnya berapa nanti. Nah, teman-teman bisa atur di pivot ini berdasarkan departemennya ya, berapa persen nanti. Insert pivot dari TB karyawan, tekan enter aja. Ini saya berdasarkan karyawan berdasarkan departemen, jadi masukkan di bagian departemen di row. Kemudian ini NIK nya ya, saya pilih yang count seperti ini. Kemudian saya klik kanan, lalu pilih yang show value as. Saya yang pilih yang persen, karena kita mau cari yang persentasenya. Klik remove aja ini. Nah, ini biar enggak kebanyakan, saya bulatkan aja ya. Nah, dibulatkan aja, komanya dihilangkan jadi seperti ini ya. Kita tambahkan objek grafiknya lagi. Kita gunakan grafik yang pie ya, ini aja. Nah, kemudian saya hilangkan ini, klik kanan lalu kita hidden. Kemudian ini juga saya hilangkan, jadinya seperti ini. Kemudian garis antar ini ya, garis outline-nya saya hapuskan aja. Jadi seperti ini. Kemudian saya tambahkan data labelnya. Untuk data label saya kasih warna putih. Kemudian saya perbesar ukuran. Kemudian saya copy, saya cut aja, saya cut dan taruh di sini ya, di bagian data karyawan di sini ya. Berdasarkan departemennya, saya sesuaikan ukurannya dengan objek yang sudah dibuat di awal ya. Seperti ini. Kalau mau diperbesar ini juga bisa seperti ini. Tinggal tarik aja handle-handlenya yang melingkari ini. Kemudian di sini saya hilangkan garis outline-nya seperti ini. Oke, sudah jadi. Ini sudah hampir selesai ya, tinggal nanti penyesuaian aja. Kemudian di bagian selanjutnya yaitu pivot table selanjutnya itu gaji per bulan ya. Nah, ini gaji per bulan kita ambil dari rekap gaji ya. Ini saya kasih nama apa ini? Rekap gaji ya. Nah, dari rekap gaji kita tambahkan pivot table. Dia pilih yang existing. Kemudian di sini saya taruh di sini ya. Dan klik OK. Nah, rekap gaji berarti di bagian tanggal nih. Nih. Bagian tanggal. Kemudian di sini yang days ya. Yang month dihilangkan seperti ini. Rekap gajinya per bulan. Oke, maaf, berarti yang masuk adalah yang bulan yang ditetapkan. Ini adalah bulan. Seperti ini. Kemudian rekap gajinya berarti kita masukkan total pendapatan di sini. Seperti ini. Nah, kemudian kita buatkan ini grand totalnya, saya hilangkan dengan klik kanan, remove grand total. Kemudian di sini saya pilih seperti ini. Kemudian saya buatkan grafiknya, grafik kolom aja seperti ini. Kemudian di sini saya hidden. Ini total saya hapus. Kemudian total di sini sudah saya hapus juga. Nah, kemudian di sini juga saya hapus, ini juga saya hapus. Lalu saya tambahkan yang data labelnya aja. Seperti ini. Kita perlebar, kemudian kita cut, lalu taruh di bagian di sini. Total gaji ya. Oke, ini
Saya taruh di sini. Oke, seperti ini. Kemudian garis outline-nya saya hilangkan. Kemudian saya perlebar ini. Oke, jadinya tampilannya seperti ini ya. Selanjutnya yaitu di bagian top gaji ini. Ya, top gaji di sini dari karyawan yang memiliki gaji paling besar nih ya. Kita ambil dari TP karyawan ya. Kita tambahkan pivot table lagi. Oke, kemudian ini nama karyawannya, di nama, kemudian totalnya seperti ini. Kita filter dengan klik kanan di sini ya. Kita filter yang top 10. Top 10, klik OK. Seperti ini. Kemudian kita filter. Nah, kita filter berdasarkan ini nilainya yang total. Seperti ini. Dari yang paling tinggi. Dan ini grand totalnya saya hilangkan aja. Lalu saya buat grafiknya, yaitu grafik bar ini ya. Seperti ini, kemudian klik kanan, lalu hide all, kemudian di sini juga saya hilangkan. Ini total saya hilangkan, dan di bagian garis bantunya juga saya hilangkan. Jadinya seperti ini ya. Oke, double klik, ini saya kasih 100 gap width-nya di sini. Kemudian saya tambahkan labelnya seperti ini. Saya taruh di inside end. Oke, seperti ini. Kemudian saya cut dan saya taruh di bagian dashboard di sini. Oke, saya taruh di sini dan saya sesuaikan ini ukurannya. Oke, sekarang saya hilangkan outline-nya lewat format, save outline, lalu pilih yang no outline. Selanjutnya yaitu kita akan menambahkan di bagian total rincian gaji di sini ya. Nah, di sini balik di pivot, kemudian tambahkan insert pivot, lalu di sini pilih dari tabel gaji, kemudian klik OK. Nah, kita tambahkan di bagian gaji pokok ini, kemudian saya copy lagi di sini. Ini saya ganti menjadi tunjangan jabatan, kemudian saya copy lagi sini, saya ganti di sini adalah tunjangan istri dan anak, kemudian adalah total pendapatan ya. Yang terakhir ini saya copy total pendapatan ya. Di sini saya hilangkan, saya ganti total pendapatan seperti ini. Kemudian di sini di bagian dashboard di sini saya hubungkan dengan sama dengan di sini di formula barnya. Kemudian saya pilih pivot, lalu pilih yang gaji pokok. Kemudian di sini juga sama. Ini saya arahkan di bagian tunjangan jabatan. Kemudian di sini adalah tunjangan keluarga. Tunjangan istri dan anak. Harusnya di sini sama dengannya. Dengan anak. Kemudian di sini untuk akomodasi ini tidak ada ternyata di bagian datanya, maka di sini saya hapuskan aja. Saya tarik ke atas seperti ini, saya pampatkan datanya.
Oke, seperti ini. Kemudian di bagian totalnya ya, ini jangan lupa sama dengannya di bagian formula bar, lalu pilih pivot, lalu pilih yang total pendapatan seperti ini, total gajinya. Kemudian saya seleksi semuanya ini ya. Nah, sambil menekan tombol kontrol, lalu saya pilih warna putih, lalu saya rata kanan seperti ini. Oke, kalau yang ini mau dikasih bold silahkan, kalau dikasih efek bold, nah seperti ini juga boleh. Oke, bebas teman-teman mau dikasih efek apa terserah. Kemudian yang terakhir adalah nanti kita akan pilih yang top masa kerja karyawan ini ya. Di bagian pivot table-nya kita tentukan, kita buatkan pivot table-nya untuk yang masa kerjanya. Kita cari di sini ya, ini lama kerjanya ini. Nah, kita tambahkan di bawah sini aja. Nah, kita tambahkan pivot table, lalu ini TP karyawannya, TP karyawan, kita masukkan nama, kemudian lama kerja di bagian value. Kemudian di sini kita filter dengan klik kanan, filter yang top 10 ini kita ganti menjadi 5 ya, 5 seperti ini. Kemudian kita short berdasarkan ini lama kerja, nah, paling lama ini seperti ini tuh 2, 3, 4, 5 ya, kita ambil yang 5 aja nanti ya, seperti itu. Nah, teman-teman tinggal sini ya, kita arahkan ke nama karyawannya yang ada di pivot di sini ya, ini kan enter. Kemudian ini juga sama dengan, lalu pilih yang ini, kemudian ini juga sama, ini sama dengannya di sini, lalu pilih yang ketiga, yang keempat juga sama, kita pilih yang keempat ini. Kemudian di sini saya taruh di sini, lalu pilih yang kelima tuh 2, 3, 4, 5, ini guntur seperti itu. Kemudian di sini kita arahkan ke masa kerjanya juga sama, tinggal pilih yang ada di sampingnya. Ini juga sama dengan, kita pilih yang masa kerjanya atau lama kerjanya. Ini juga sama yang ketiga ini. Kemudian yang keempat juga sama, kita taruh yang keempat. Kemudian yang terakhir ya, nah berhubung berdasarkan data ini yang 7 tahun ini ada 4, maka yang diambil yang 2 teratas ini ya. Oke, kemudian saya seleksi semuanya di sini dan kasih warna putih ya, nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini saya atur aja, saya perkecil seperti ini dan saya atur rata tengah. Oke, sudah selesai. Ini untuk top 5 masa kerja karyawan. Jadi itu tadi cara membuat payroll dashboard di Excel dengan tampilan akhirnya seperti ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Bagi menginginkan yang dashboard yang sudah jadi, teman-teman juga bisa download melalui link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih telah menyimak tutorial pembuatan payroll dashboard di Excel. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.